Selamat datang dan selamat menikmati. Ferzis mengatakan, ini adalah sejarah tentang Siegfried, the legendary Dragon Slayer, dan juga pemilik dari Balmung, the Dragon Slayer Sword. Ditulis secara lengkap dalam bahasa kuno, bagaimana Siegfried membunuh Fafnir, the Poison Dragon. Jika bukan karena spirit milik Jin Hyuk, kita tidak akan pernah membaca semua ini karena jebakan. Tapi ia pikir spirit tidak pernah membuat kontrak dengan manusia. Bagaimana Jin Hyuk melakukan itu? Jin Hyuk mengatakan, ia membuka hati para spirit dengan cinta yang tulus dan hangat. Jangan pernah lupa, jika dirinya atau Ferzis terluka walau sedikit saja, kalian semua akan dihukum oleh Goguma. Jin Hyuk berpikir, sepertinya kondisi mengkopinya belum terpenuhi hanya dengan seperti ini. Mungkin ia perlu melakukan hal yang lain, agar Ferzis merasa kalau dirinya orang yang peduli terhadap bawahan. Jin Hyuk mengatakan, jadi ini Poison Dragon, Fafnir, dan Dragon Slayer Sword, Balmung. Kerja bagus menangkis semua jebakan selama 3 jam. Terima ini dan beristirahat sebentar. Ferzis mengatakan, jangan terlalu dekat dengan Fafnir. Karena dendam terhadap Siegfried, naga itu mati sembari mengeluarkan racun terus-menerus. Racun itu sangat berbahaya, dan tak seorang pun dapat selamat karena terlalu dekat. Jin Hyuk mengatakan, jangan khawatir, dirinya sudah tahu akan hal itu. Walaupun dirinya dapat melewati racun itu, ia harus terpilih oleh Balmung untuk dapat mengambilnya. Ferzis mengatakan, sepertinya Jin Hyuk mengetahui semua tentang tower ini. Apakah Jin Hyuk mau bergabung dengannya menjelajahi tower? Jin Hyuk berpikir, pasti akan menyenangkan menjelajahi tower bersama dengan Ferzis. Sangat tidak mungkin menemukan orang yang netral dan tidak serakah jika menyangkut Tower of Trials. Jin Hyuk mengatakan, tawaran yang sangat menarik, tapi di saat waktu yang tidak tepat. Kita kedatangan tamu tak diundang. Vampir itu mengatakan, akhirnya kita menemukan Dragon Slayer Sword, Balmung. Ophelia, kerja bagus. Kamu diperbolehkan untuk kembali pulang. Jin Hyuk mengatakan, ini dia nyamuk-nyamuk Dekasus. Kalian pasti menggunakan koin yang lumayan banyak untuk dapat turun ke sini. Vampir itu mengatakan, kita selalu berkorban untuk kepentingan tower, sampai-sampai bekerja sama dengan manusia rendahan untuk menemukan Balmung. Tapi ia menemukan itu hanya dengan mengikuti Jin Hyuk, sungguh di luar nalar. Jin Hyuk mengatakan, sebegitu inginnya kalian mendapatkan Balmung. Tapi sangat disayangkan, kalian tidak akan bisa bertahan dari racun yang ada di sekitar Balmung. Vampir itu mengatakan, dirinya tidak peduli akan racun itu, ia sudah tahu cara mengatasinya. Jangan lupa untuk menangkap penjelajah itu, dia kelihatannya berguna. Akan bagus mempunyai seekor anjing pencari. Ferzis pun melarikan diri dan mengaktifkan skill Wandering Through Floors. Dengan skill itu Ferzis dapat berpindah lantai tanpa terkena penalti. Saat para vampir akan menangkapnya, Goguma datang membunuh vampir itu. Jin Hyuk mengatakan, Goguma, lindungi Ferzis. Semua elemental spirit berkumpul. Apakah kalian pikir dirinya tidak akan bertambah kuat sejak terakhir kali kita bertemu? Bagaimanapun juga, dirinya mendengar kalau vampir lemah terhadap api. Lalu Jin Hyuk mengangkat T-Bone dan memberikannya sebuah kapur tulis. Ophelia berpikir, 5 elemental spirit dan juga binatang kuno. Jin Hyuk benar-benar bertambah kuat sejak terakhir kali dirinya melihat Jin Hyuk. Kebanyakan dari Dekasus tidak akan mampu melawannya. Aliran darah mendekati para spirit. Vampir itu mengaktifkan Blood Explosion. Para spirit terluka parah terkena ledakan darah itu. Vampir itu mengatakan, terdesak hanya karena beberapa spirit, masa depan Dekasus akan suram. Kalian semua akan menghadapi latihan keras saat kita kembali. Dirinya akan menunjukkan bagaimana seharusnya ini diselesaikan sebagai kepala keluarga Dekasus. Dengan Ice of Gluttony, Jin Hyuk mengetahui nama vampir itu, Amulam. Dan untuk mengkopi skillnya, Jin Hyuk harus bertahan dari serangan sihir pikiran milik Amulam. Para spirit memperingati Jin Hyuk kalau Amulam berada di level yang berbeda dari vampir yang lain. Jin Hyuk memerintahkan para spirit untuk membantu Goguma menjaga Ferzis. Amulam mengatakan, sepertinya Jin Hyuk terlihat sangat percaya diri. Bagaimanapun juga, Jin Hyuk bukan tandingannya, walaupun Jin Hyuk mempunyai para spirit dan binatang kuno. Amulam menyerang, dan Jin Hyuk membakar sihir Amulam dengan apinya. Tiba-tiba Amulam sudah berada di belakang Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk berhasil menghindari serangan Amulam. Amulam mengatakan,
Reaksi yang bagus dari seorang manusia. Jin Hyuk berhasil menghindar di saat terakhir, tapi tidak cukup cepat untuk tidak terluka. Kalau begitu mari kita lihat darah macam apa yang Jin Hyuk punya. Amulam mengaktifkan Blood Explosion di luka yang baru saja Jin Hyuk dapatkan. Jin Hyuk mengatakan, untung saja dirinya menghindar di waktu yang tepat. Kalau tidak dirinya sudah bergandengan tangan dengan malaikat pencabut nyawa. Amulam berpikir, dirinya tidak pernah melihat darah meledak seperti itu. Apakah ada yang istimewa dari darahnya selain wanginya yang manis? Jin Hyuk mengatakan, apakah Amulam mencoba membunuh dirinya? Ia pikir tujuan Amulam hanya Balmung. Amulam mengatakan, itu bukan urusan Jin Hyuk tentang bagaimana cara dirinya mendapatkan Balmung. Dirinya punya alasan yang lain menemui Jin Hyuk, kriminal yang ia segel, yang sekarang berada di dalam cincin Jin Hyuk. Dirinya datang untuk mengambil Alice kembali. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak tahu apa yang Amulam bicarakan. Amulam mengatakan, apakah Jin Hyuk mencoba membodohi dirinya sekarang? Ia melihat Ali Cher muncul di lantai ketujuh. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak dapat mendengar dengan baik karena ledakan yang sebelumnya. Amulam mengatakan, berhenti omong kosong atau Jin Hyuk akan mati. Panggil Alice keluar sekarang. Jin Hyuk mengatakan, akhirnya ia dapat mendengar sekarang. Dirinya akan memanggil satu vampir. Keluarlah dan jangan malu-malu, Ophelia. Amulam mengatakan, apakah benar, Ophelia, Jin Hyuk mencari Balmung di lantai ke-21? Ophelia mengatakan, benar, ia melihatnya sendiri. Jin Hyuk mengajak penjelajah misterius yang dapat menemukan Balmung. Amulam mengatakan, kerja bagus. Ini adalah kesempatan Ophelia untuk memulihkan kehormatannya. Setelah Ophelia keluar dari ruangan, Brand of Obedience bereaksi. Ophelia teringat perintah Jin Hyuk, bawa kembali relik suci dari kediaman Dekasus, The Apostate Bracelet. Muncul notifikasi, Ophelia mencoba melepaskan segel dalam Apostate Bracelet. Identitas pengguna sebagai keturunan Dekasus sudah dikonfirmasi. Waktu untuk melepaskan segel 10 menit. Saat Amulam mencoba merebut gelang itu, Brand of Obedience bereaksi. Muncul perintah, tidak boleh ada seorang pun mengambil Apostate Bracelet sampai segel dilepaskan, apapun yang terjadi. Serang siapapun yang mencoba mengambilnya. Ophelia mengatakan, maafkan saya, ia tidak sengaja melakukan itu. Amulam mengatakan, kamu berani menyerang kepala keluarga. Ophelia, jadi kamu memilih untuk berkhianat. Saat Jin Hyuk menyelamatkan Ophelia, Ophelia bertanya, mengapa Jin Hyuk menyelamatkan dirinya? Jin Hyuk menjawab, ia membutuhkan Ophelia untuk bekerja selamanya. Segelnya juga belum terbuka juga, jadi apa yang akan kamu lakukan, Amulam? Ophelia ingin menjadi bawahannya. Seharusnya Amulam menjaga para bawahannya saat ada kesempatan. Amulam mengatakan, ia akan memastikan kalau Jin Hyuk tidak akan pernah berkata sombong lagi. Sekarang matilah. Melihat Jin Hyuk yang masih belum bergerak, Amulam menyerang kembali dengan skillnya. Tapi Jin Hyuk menggunakan skillnya juga dan menghancurkan serangan Amulam. Pertarungan Amulam dan Jin Hyuk semakin sengit. Ophelia yang melihat itu berpikir, pertarungan ini sudah berbeda levelnya dibandingkan dengan waktu melawan Michael. Akhirnya Jin Hyuk terkena pukulan telak dan terjatuh. Amulam mengatakan dirinya tak menyangka kalau Jin Hyuk dapat menggunakan The Tom Grave Right Arm. Tidak peduli seberapa keras Jin Hyuk berusaha, yang dapat dilakukan Jin Hyuk hanya meninggalkan goresan. Jin Hyuk mengatakan, Amulam tidak paham akan satu hal. Goresan kecil yang Amulam sangka tidak berarti, hanya itu yang ia butuhkan. T-Bone memberitahu Jin Hyuk kalau lingkaran sihirnya sudah selesai. Muncul notifikasi tekanan tower sudah diperlemah. Kekuatan meningkat 20%, mengaktifkan penghalang tingkat 4, Present World Restraint. Melepaskan segel Apostate Bracelet. Dibutuhkan darah pengguna untuk menghancurkan segel sihir. Pemilik darah sudah dikonfirmasi. Segel Dekasus atas Alice von Ataraxia sudah dihancurkan. Alice mengatakan, dirinya adalah Alice von Ataraxia, kepala klan Ataraxia. Dengan nama kepala klan, ia akan menghukum Amulam atas dosa di masa lalu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman,
supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.